Musim hujan banyak banget sama yang namanya sayur pakis. Kalau di tempatku yang kayak ulet-ulet gini nih, hijau-hijau ini namanya sayur pakis. Kalau di tempat kalian namanya apa? Ternyata ya sayur pakis ini nggak cuman enak dibuat sayur. Ternyata memang punya manfaat kesehatan loh. Yuk, pakis sayur dengan nama ilmiah Diplasmium esculentum adalah salah satu tanaman pakis yang telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan dan obat tradisional. Tumbuhan ini tumbuh liar di berbagai wilayah tropis, terutama di daerah yang lembab seperti pinggiran sungai, tepi sawah, dan hutan hujan. Apalagi kalau ada air terjun ya, di samping-sampingnya pasti banyak banget tanaman pakis. Di Indonesia, pakis sayur dikenal dengan berbagai nama lokal. Ternyata nggak cuma enak ditumis ya, sejak zaman dulu. Biasanya sayur pakis ini ditumis, digulai, atau dibuat sayur santan, terutama di area Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Rasanya tuh kenyal-kenyal, enak, dan kadang agak sepet-sepet gitu ya. Biar nggak lama-lama membicarakan tentang keenakan pakis, kita akan membicarakan tentang manfaat daun pakis untuk kesehatan berdasarkan jurnal ilmiah. Oke. Yang pertama, anti diabetes. Wah, daun pakis punya kemampuan menurunkan kadar gula darah melalui penghambatan enzim alfa amilase dan alfa glukosidase yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Penelitian pada tikus diabetes menunjukkan bahwa ekstrak daun pakis dapat mengurangi kadar gula darah puasa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Flavonoid seperti quercetin dan camphorol dalam daun pakis juga berkontribusi pada perlindungan sel beta pankreas dari kerusakan oksidatif. Nah, studi oleh Rahman et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun pakis pada tikus diabetes menghasilkan penurunan gula darah hingga 30% dalam waktu 21 hari. Menjaga kesehatan jantung. Daun pakis mengandung senyawa bioaktif seperti camphorol dan quercetin yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Senyawa ini membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol buruk dan trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik serta mengurangi peradangan di pembuluh darah. Aktivitas ini bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung koroner dan mencegah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, penelitian oleh Singh et al. Tahun 2017 menemukan bahwa ekstrak daun pakis dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan menurunkan resiko aterosklerosis pada model hewan. Anti kanker. Senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan alkaloid dalam daun pakis menunjukkan potensi anti kanker yang signifikan. Penelitian in vitro menunjukkan bahwa ekstrak daun pakis mampu menginduksi kematian sel terprogram pada sel kanker, termasuk kanker payudara, kanker hati, dan kanker usus besar. Mekanisme ini melibatkan penghambatan siklus sel kanker dan mengurangi stres oksidatif. Nah, jadi ada sebuah penelitian oleh Hung et al. Tahun 2019 menemukan bahwa ekstrak etanol daun pakis punya efek sitotoksik atau mematikan pada sel kanker payudara. Aktivitas anti peradangan. Ekstrak daun pakis punya sifat anti peradangan yang kuat melalui penghambatan enzim siklo-oksigenase atau COX dan pengurangan produksi mediator peradangan seperti TNF-alfa dan IL-6. Aktivitas ini membuat daun pakis efektif dalam mengurangi peradangan kronis seperti artritis dan gangguan peradangan lainnya. Ada sebuah penelitian tahun 2021 menunjukkan bahwa ekstrak metanol dari daun pakis dapat menurunkan pembengkakan hingga 45% pada model tikus yang mengalami peradangan. Kesehatan saluran cerna. Daun pakis secara tradisional digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan disentri. Kandungan serat dalam daun pakis membantu memperbaiki fungsi usus, sementara tanin dan saponinnya punya efek antimikroba terhadap bakteri penyebab diare seperti Escherichia coli dan Salmonella typhoid. Nah, penelitian tahun 2016 menemukan bahwa ekstrak daun pakis punya aktivitas antimikroba dengan penghambatan pertumbuhan bakteri hingga 60% dalam uji in vitro di laboratorium. Aktivitas neuroprotektif, perlindungan pada syaraf-syaraf otak. Daun pakis mengandung flavonoid yang melindungi otak dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan fungsi kognitif.
Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pakis dapat menghambat enzim asetilkolinesterase yang bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat dan mencegah penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Sebuah studi tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun pakis pada tikus tua meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat hingga 25%. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun pakis kaya akan vitamin C, flavonoid, dan saponin yang berkontribusi pada penguatan sistem kekebalan tubuh. Senyawa ini meningkatkan produksi sel darah putih dan memperbaiki respon daya tahan tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus. Sebuah penelitian tahun 2018 menemukan bahwa konsumsi ekstrak daun pakis meningkatkan aktivitas fagositik sel imun hingga 40%. Wah, luar biasa banget ya. Manfaat kesehatan dari daun pakis nih, namun perlu diperhatikan ya, konsumsinya juga nggak boleh berlebihan ya. Kenapa? Karena ternyata daun pakis ini juga punya efek samping yang harus diperhatikan. Ya, beberapa efek samping yang aku temukan dalam jurnal yaitu yang pertama efek hemolitik. Jadi kandungan saponin pada pakis dapat merusak sel darah merah dan menyebabkan hemolisis jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam jumlah banyak dan tidak diolah dengan benar, jadi dimakan setengah matang. Makanya kalau kalian punya daun pakis wajib dimasak hingga matang benar ya. Dan kalau bisa direbus terlebih dahulu, air rebusannya dibuang agar racun-racunnya ikut terbuang. Yang kedua, gangguan penyerapan nutrisi. Nah, tanin dalam pakis dapat menghambat penyerapan protein dan beberapa mineral penting. Jadi sebaiknya mengkonsumsi daun pakis itu tidak bersamaan dengan makanan lain yang tinggi nutrisi. Toksisitas jangka panjang. Nah, ternyata ada penelitian yang dilakukan pada tikus ketika memberikan daun pakis dalam jangka panjang lebih dari 1 bulan, itu konsumsi kronisnya dapat menyebabkan perubahan pada struktur hati dan ginjal, serta penurunan berat badan. Resiko kanker. Ya, pakis punya kandungan ptakuiloside dan terosin B yang jika dikonsumsi berlebihan dapat beresiko menyebabkan kanker saluran pencernaan. Ya, jadi sebaiknya kalau teman-teman ada riwayat penyakit kanker saluran pencernaan atau ada genetik kanker saluran pencernaan sebelumnya, itu sebaiknya mengkonsumsi pakis jangan banyak-banyak. Kalau 1 bulan sekali musiman itu masih oke lah ya. Jangan dikonsumsi sebagai sayuran harian karena efek sampingnya tadi ya teman-teman. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya saat teman-teman mau menggunakan pakis sebagai nutrisi tambahan. Kalian harus memperhatikan pengolahannya sebelum dikonsumsi. Selalu rebus pakis dengan air garam untuk mengurangi kadar saponin, tanin, dan senyawa toksik lainnya. Jangan dikonsumsi dalam keadaan mentah. Dan pastikan pilihlah sayur pakis yang bisa dikonsumsi. Karena ternyata ada banyak sekali varietas pakis di luar sana yang beracun. Jadi harus benar-benar waspada. Gak semua tanaman pakis bisa dimakan ya. Dan pastikan pilih pakis yang masih muda ya, agar enak untuk dikonsumsi. Hindari konsumsi berlebihan. Untuk penggunaan harian batasi hingga 100 gram per hari. Pucuk muda pakisnya aja yang udah dimasak. Jangan lebih dari 3 hari. Ibu hamil, ibu menyusui tidak disarankan karena efek potensial pada janin dan bayi belum ada penelitian secara mendalam. Orang-orang yang punya gangguan darah, anemia hemolitik, atau sedang dalam pengobatan yang berkaitan dengan fungsi hati dan ginjal, tidak disarankan untuk mengkonsumsi daun pakis karena efek toksiknya tadi ya. Dengan memperhatikan dosis, cara pengolahan, dan konsumsi yang tepat, pakis sayur bisa memberikan manfaat kesehatan yang signifikan tanpa efek samping yang berbahaya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya teman-teman. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.